Di 1 Yohanes 2 ayat 22, Yohanes menanyakan sebuah pertanyaan. Dia tanyakan, siapa pendusta? Lalu Yohanes menjawab pertanyaannya sendiri waktu dia katakan, si pendusta ialah dia yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus. Sekarang pertanyaannya yang saya mau tanyakan ialah, siapa Kristus? Petrus katakan kepada Tuhan Yesus di Yohanes 6 ayat 69, kami percaya dan tahu dengan pasti bahwa engkau adalah Kristus itu, anaknya God yang hidup. Pernyataannya Petrus bukan pengertian pribadinya saja, karena pernyataannya mewakili murid-murid lainnya, bahwa Kristus adalah anaknya God yang hidup. Waktu Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya di Matius 16 ayat 15, menurut kamu aku siapa? Yang Tuhan Yesus tanyakan kepada murid-muridnya ialah identitasnya atau personality-nya. Lalu Petrus menjawab dan mengatakan, engkau adalah Kristus itu, anaknya God yang hidup. Petrus mengerti bahwa personality-nya Tuhan Yesus adalah anaknya God. Artinya Petrus mengerti bahwa Tuhan Yesus bukan God personality-nya. Karena Petrus menjawab dengan mengatakan, engkau adalah anaknya God. Petrus juga mengerti bahwa God adalah Bapanya Kristus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, diberkatilah engkau, Simon, anaknya Jona, karena yang mengungkapkan hal itu kepadamu adalah Bapa-Ku di surga. Hal yang Bapa ungkapkan kepada Petrus ialah, Kristus adalah anaknya God yang hidup. Bapa mengungkapkan kepada Petrus bahwa Kristus adalah anaknya. Dan Petrus mengerti juga bahwa God yang hidup adalah Bapanya Kristus. Murid-muridnya Tuhan Yesus mengerti bahwa God yang hidup adalah Bapanya Kristus. Dan Kristus adalah anaknya God. Mereka mengerti bahwa God adalah satu person, yaitu Bapa, bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdasarkan ayat-ayat yang kita baru baca, Petrus dan murid-murid lainnya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus itu, yaitu anaknya God yang hidup. Dan oleh sebab itu, mereka bukan pendusta, karena pendusta adalah mereka yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, anaknya God. Untuk mengetahui bahwa Kristus adalah anaknya God, ialah untuk percaya kesaksiannya Bapa mengenai Kristus, bahwa Kristus adalah anaknya. Yang mengungkapkan kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, anaknya God yang hidup, adalah Bapa, melalui Roh-Nya yang berdiam di dalam Petrus. Yohanes mengungkapkan kebenaran ini waktu dia menulis di 1 Yohanes 4 ayat 15, dia katakan, barang siapa mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God, God berdiam di dalam dia. Kita mengerti bahwa yang berdiam di dalam Petrus bukan tubuh fisiknya Bapa di surga, karena kehadiran Bapa di dalam hatinya Petrus adalah Roh-Nya yang kudus, yang maha hadir atau yang omnipresent. Petrus percaya kesaksiannya Bapa mengenai anaknya. Dan oleh sebab itu, Petrus bukan pendusta itu, karena si pendusta adalah dia yang tidak percaya atau menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya God. Di 1 Yohanes 5 ayat 10, Yohanes mengatakan, dia yang tidak percaya kesaksian yang Bapa berikan mengenai anaknya telah membuat Bapa sebagai seorang pembohong. Kesaksian Bapa mengenai Kristus ialah Kristus adalah anaknya. Pertanyaannya, mengapa saya dituduh sebagai pendusta karena saya tidak percaya apa yang Bapa katakan mengenai anaknya? Karena waktu saya tidak percaya kesaksiannya Bapa, artinya saya bilang yang Bapa katakan tidak benar. Dengan kata lain, saya bilang Bapa bohong. Dan untuk mengatakan Bapa bohong, sementara mustahil bagi Bapa untuk berbohong, artinya yang saya katakan mengenai kesaksiannya Bapa adalah bohong. Karena pernyataan saya mengenai apa yang Bapa katakan mengenai anaknya tidak benar. Dengan kata lain, yang saya katakan tidak benar, dan dengan mengatakan yang tidak benar ialah untuk berbohong. Pada dasarnya, untuk tidak percaya apa yang Bapa katakan mengenai anaknya ialah untuk mengatakan Bapa bohong. Dan untuk mengatakan Bapa bohong, sebenarnya yang berbohong saya. Karena mustahil bagi Bapa untuk berbohong. Sehingga yang mengatakan bohong adalah saya, waktu saya tidak percaya apa yang Bapa katakan mengenai Kristus, bahwa Kristus adalah anaknya.
Waktu setan katakan kepada Tuhan Yesus, "Jikalau engkau memang anaknya God, perintahkan batu-batu ini menjadi roti." Setan tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Dia dengar apa yang Bapa katakan mengenai anaknya di sungai Jordan yang mengatakan, "Ini adalah anakku yang aku kasihi." Bapa katakan Kristus adalah anaknya. Sebagaimana juga Bapa melalui rohnya katakan kepada Petrus bahwa Kristus adalah anaknya. Kita tahu setan adalah bapa pembohong dan tidak ada kebenaran yang berdiam di dalam hatinya. Sehingga semua yang diucapkan adalah bohong karena dia adalah bapanya, bapa pembohong. Jadi waktu dia katakan kepada Kristus, "Kalau engkau memang anaknya God," sementara dia tahu bahwa Kristus adalah anaknya God. Artinya dia dengan sengaja menyangkal pernyataan Bapa di sungai Jordan mengenai Kristus, bahwa Kristus adalah anaknya. Dan itulah sebabnya mengapa setan adalah bapa pembohong. Karena dia tidak mau percaya atau dia menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya God. Setan dan para malaikatnya dibuang keluar dari surga karena setan memulai peperangan di surga atas masalah Kristus sebagai satu-satunya anaknya God yang begotten. Dia menginginkan posisinya Kristus yaitu next to God. Tetapi hal itu adalah suatu kemustahilan karena dia adalah makhluk ciptaan. Sementara Kristus adalah the only begotten Son of God yang menciptakan malaikat ini. Posisinya Kristus adalah posisinya anaknya God, bukan posisinya makhluk ciptaan. Sehingga dia memulai peperangan di surga atas masalah tersebut. Yang akibatnya, dia dan malaikat-malaikatnya diusir keluar dari surga. Dan peperangan ini yang dia mulai di surga, dia lanjutkan di bumi kita ini. Yang mana dia mengungkapkannya di padang gurun pencobaan. Waktu dia katakan kepada Kristus, "Kalau engkau sesungguhnya adalah anaknya God." Pernyataan ini adalah pengungkapan isi hatinya yang dipenuhi dengan rasa cemburu dan iri hati terhadap Kristus yang sesungguhnya adalah anaknya God yang hidup. Sejak di surga, setan memerangi kenyataan ini, bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God yang dibegotten oleh Bapanya. Malaikat-malaikatnya juga memerangi kenyataan ini, dengan mereka berusaha untuk obscure atau mengaburkan, yaitu menyembunyikan kenyataan ini bahwa Kristus adalah anaknya God. Peperangan ini dimulai oleh satu malaikat yang memulai kontroversi ini sampai terjadinya pemberontakan di antara malaikat-malaikat di surga. Kontroversi ini dimulai oleh sebab Kristus adalah the only begotten Son of God. Jadi pertanyaannya, siapa pembohong? Jawabannya, pembohong adalah dia yang tidak percaya atau menyangkal apa yang Bapa katakan mengenai Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus itu, anaknya God yang hidup. Karena dia tidak percaya apa yang Bapa katakan mengenai anaknya, artinya dia katakan Bapa bohong waktu Bapa katakan Kristus adalah anaknya yang Bapa kasihi. Dan karena mustahil bagi Bapa untuk berbohong, artinya yang berbohong adalah dia yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan sesungguhnya anaknya God. Karena dia tidak percaya perkataan Bapa mengenai anaknya. Jadi kita sudah baca dua saksi mengenai Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus itu anaknya God yang hidup. Saksi pertama, waktu rohnya Bapa yang berdiam di dalam hatinya Petrus dan murid-muridnya mengatakan bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Dan saksi kedua ialah waktu Bapa sendiri memberikan kesaksian mengenai anaknya di sungai Jordan waktu dia katakan, "Inilah anakku yang aku kasihi." Sekarang kita mau lihat saksi ketiga yang diberikan oleh Kristus sendiri mengenai dirinya sendiri bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God. Kristus tanyakan kepada orang yang matanya disembuhkan di Yohanes 9, "Apakah engkau percaya kepada anaknya God?" Lalu orang ini menjawab, "Siapa dia, Lord, agar aku percaya kepadanya?" Dan Tuhan Yesus katakan kepadanya, "Yang kamu lihat dan yang sedang berbicara dengan kamu adalah dia." Dia yang berbicara kepada orang yang matanya disembuhkan adalah anaknya God. Dengan kata lain, yang Kristus katakan ialah, "Aku adalah anaknya God." Kristus yang adalah kebenaran mengatakan kepada orang ini bahwa dia adalah anaknya God.
Kristus tidak katakan, "Aku adalah jalan, kehidupan, dan peranan." Bukan. Yang dia katakan ialah, "Aku adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran." Sehingga semua yang dia katakan adalah yang benar. Artinya waktu dia katakan bahwa dia adalah anaknya God, artinya dia adalah anaknya God. Sebagaimana juga waktu Bapa katakan, Kristus adalah anaknya. Dan juga waktu rohnya Bapa katakan kepada Petrus, bahwa Kristus adalah anaknya God yang hidup. Tidak ada dari pernyataan Kristus, Bapa ataupun roh yang tidak benar sehingga harus diartikan sebagai kiasan. Karena God adalah kebenaran, bukan kiasan. Seandainya kata anak hanya dapat diartikan secara kiasan, tentu saja God akan menyatakannya, sehingga tidak ada yang perlu menebak-nebak artinya. Kalau Kristus bukan anaknya God, maka Kristus akan mengatakannya. Dan karena Kristus tidak pernah menyangkal bahwa dia adalah anaknya God, artinya itulah buktinya bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God. Waktu Kayafas katakan kepada Tuhan Yesus, "Aku bersumpah kepadamu demi the living God, agar engkau memberitahukan kepada kami, apakah engkau adalah Kristus anaknya God?" Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dengan kata lain, iya, aku adalah anaknya God. Lalu Kayafas merobek jubah keimamatannya dan mengatakan, dia telah menghujat, dan oleh sebab itu, dia patut mati. Kristus dipakukan ke kayu salib oleh pemimpin-pemimpin agama karena dia menyatakan dirinya sebagai anaknya God. Kesaksian Tuhan Yesus bahwa dia adalah anaknya God adalah saksi ketiga bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God. Saksi pertama ialah kesaksiannya Bapa di Sungai Jordan. Saksi kedua adalah kesaksiannya Roh Kudus kepada Petrus. Dan kesaksian ketiga adalah kesaksiannya Tuhan Yesus kepada Kayafas. Di mulut 2 atau 3 saksi, setiap perkataan akan diteguhkan atau di-establish. Dalam konteks pelajaran ini, kita telah melihat 3 saksi yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya adalah anaknya God. Dan oleh sebab itu, kita bisa establish bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Ketiga-tiganya satu dalam kesaksiannya mereka, yaitu Kristus adalah anaknya God. Bapa, Anak, dan Roh satu dalam kesaksiannya mereka. Yohanes menulis di 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga-tiganya satu. Ayat ini sering digunakan Trinitarian sebagai bukti bahwa satu God itu terdiri dari 3 persons, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persoalannya, ayat ini tidak mengatakan bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu God itu. Di Amsal 30 ayat 6 dikatakan, "Janganlah kamu menambahkan firman-Nya, sehingga kamu didapati sebagai pembohong." John tidak mengatakan Bapa, Firman, dan Roh adalah satu God. Untuk mengatakan ayat ini sebagai bukti bahwa satu God itu terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh, ialah untuk menambahkan firman Tuhan. Dan yang menambahkan firman Tuhan adalah pembohong. Rohnya Kristus yang menginspirasikan Yohanes tidak mengungkapkan kepada Yohanes bahwa Bapa, Anak, dan Roh adalah satu God itu. Yang diinspirasikan kepada Yohanes ialah Bapa, Anak, dan Roh adalah satu dalam kesaksian mereka bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus itu, anaknya God yang hidup. Sehingga, jikalau saya tidak percaya apa yang diinspirasikan kepada Yohanes mengenai kebenaran ini, maka saya telah membuat God sebagai seorang pendusta. Karena saya tidak percaya kesaksiannya mengenai Kristus, bahwa Kristus adalah anaknya God. Jadi sangat jelas, siapa pendusta itu? Pendusta itu adalah yang menyangkal atau tidak percaya kesaksian yang diberikan Bapa, Anak, dan Rohnya mereka bahwa Kristus adalah anaknya God. Pada umumnya, para pemimpin agama di zaman Tuhan Yesus menyangkal kesaksian ini. Dan oleh sebab itu, Kristus katakan kepada mereka, "Kamu adalah anak bapamu, yaitu iblis, karena dia adalah bapa pembohong." Di dalam hati mereka, berdiam rohnya dia yang dibuang keluar dari surga, karena dia mengizinkan hatinya dipenuhi dengan kecemburuannya terhadap Kristus sebagai anaknya God.
Karena posisinya Kristus adalah posisinya anaknya God lah, mengapa malaikat ini tidak pernah akan menduduki posisi yang dia inginkan, yaitu next to God. Inilah rohnya Bapa pembohong yang diungkapkan oleh para pemimpin agama, yang mereka ungkapkan dalam penyalipan anaknya God ke kayu salib penghinaan itu. Pertanyaannya, mengapa orang-orang Farisi mau membunuh Tuhan Yesus dengan melempari dia dengan batu? Jawabannya, karena Tuhan Yesus katakan, dia dengan Bapanya adalah satu. Pertanyaannya, dalam hal apa Kristus dan Bapanya satu? Kristus dan Bapanya satu nature-nya, yaitu nature ilahi. Anak Bapa dan Bapanya satu nature-nya. Anak Bapa adalah God, bukan siapanya, tetapi jenis makhluknya, yaitu nature ilahinya. Nature ilahinya adalah nature God. Kebenaran ini saya akan buktikan melalui kutipan-kutipan berikut ini. Waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur kematiannya dengan mengatakan, "Lazarus, come forth." Banyak orang-orang Yahudi percaya kepadanya. Jadi waktu ada orang-orang yang melaporkan peristiwa ini kepada orang-orang Farisi, maka para imam dan orang-orang Farisi berkumpul untuk menentukan apa yang mereka perlu lakukan kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab pekerjaan-pekerjaan mujizat yang dia lakukan, khususnya waktu Kristus membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Mereka katakan, kalau kita biarkan dia melakukan mujizat-mujizatnya, maka semua orang akan percaya kepadanya, sehingga pemerintah Roma akan datang dan menyingkirkan kita semua dan meniadakan bangsa kita. Dan oleh sebab itu, mereka berkesimpulan untuk membunuh Tuhan Yesus. Mujizat membangkitkan Lazarus dari kuburnya adalah mujizat yang membuat para pemimpin agama untuk membunuh Tuhan Yesus. Mujizat-mujizatnya, khususnya kuasa untuk memberikan kehidupan bagi orang yang sudah mati, adalah bukti keilahiannya Kristus yang diselubungi tubuh nature kemanusiaannya. Jadi pertanyaannya, mengapa Kristus nature-nya ilahi? Jawabannya, karena dia adalah anaknya God. Jadi waktu Kristus katakan bahwa dia adalah anaknya God, bukti dari pernyataan ini ialah kuasa ilahinya yang diungkapkan dalam pekerjaan-pekerjaannya, termasuk kuasa yang dia gunakan untuk membangkitkan Lazarus, karena kuasa itu hanya dimiliki oleh makhluk ilahi. Kita sudah mengerti bahwa para pemimpin agama menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya God. Dengan dia membuktikan kebenarannya bahwa dia adalah anaknya God dengan membangkitkan Lazarus, para pemimpin agama ini hanya ada satu solusi untuk membungkamkan kesaksiannya bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God, yaitu membunuh Tuhan Yesus dengan memakukan anak Bapa ke kayu salib. Tuhan Yesus katakan, "Jangan kamu membunuh, dan barang siapa membunuh akan berada dalam bahaya penghakiman." Lalu Kristus katakan di ayat berikutnya, "Barang siapa marah terhadap saudaranya tanpa alasan, maka dia akan berada dalam bahaya penghakiman." Artinya untuk marah atau benci kepada orang lain tanpa alasan ialah sama dengan untuk membunuh orang itu. Orang-orang Farisi tidak ada alasan yang mereka bisa berikan kepada Bapa di surga mengapa mereka membenci anaknya pada hari di mana buku-buku catatan kehidupan mereka akan dibuka di hari penghakiman mereka. Setan juga tidak ada alasan yang dia bisa berikan mengapa dia benci anak Bapa selain karena dia cemburu dan iri hati kepada Tuhan Yesus. Roh yang sama yang dimiliki guru-guru agama ini adalah roh yang dimiliki Lucifer waktu di dalam hatinya muncul kecemburuan dan iri hati yang dia manjakan sampai dia menjadi setan. Itu sebabnya mengapa Kristus katakan kepada orang-orang Yahudi ini, "Bapa kamu adalah iblis. Keinginan bapamu lah yang kamu ungkapkan dalam perlakuan kamu." Kebencian dan kecemburuannya terhadap anak Bapa yang dimulai di surga diungkapkan melalui guru-guru agama ini dengan memakukan Kristus ke kayu salib penghinaan itu. Yang memakukan anak Bapa adalah yang menyangkal dan memilih untuk tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus itu, anaknya God yang hidup. Mereka ini adalah pembohong, sebagaimana bapa mereka adalah pembohong dari awal. Dengan menyangkal anak, mereka juga menyangkal Bapa adalah Bapa. Dengan menggantikan anak dengan anak yang berperan sebagai anak, mereka telah menyangkal kesaksian Bapa, kesaksian anak, dan kesaksian Roh bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Inilah yang Alkitab ajarkan sebagai antikristus-antikristus yang menyangkal Bapa dan Anak.
Pertanyaannya, apa salah satu tandanya bahwa kita sedang hidup di akhir sejarah dunia ini? Jawabannya, dengan adanya banyak antikristus, kita tahu kita sekarang sedang berada di akhir dari sejarah dunia ini. Bukti bahwa Kristus adalah anaknya God adalah kuasa ilahinya yang diungkapkan waktu dia membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya nanti di awan-awan, banyak orang yang sekarang berada di dalam kubur akan dibangkitkan, sebagaimana dulu Lazarus dibangkitkan. Kayafas juga akan dibangkitkan dari kuburnya, bukan untuk dibawa ke surga, tetapi untuk melihat anak Bapa yang dia pakukan ke kayu salib. Karena Kristus mengaku bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God. Kristus katakan kepada Kayafas waktu dia menanyakan apakah Kristus adalah anaknya God. Lalu Kristus mengatakan kepadanya, "Iya, aku adalah anaknya God. Namun aku katakan kepadamu, nanti kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di awan-awan." Kayafas adalah cuplikan dari mereka yang menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya God. Dia akan dibangkitkan untuk menyaksikan kebenaran yang dia pilih untuk tidak percaya. Dia akan dibangkitkan lagi nanti setelah 1000 tahun untuk menerima hukuman hasil pilihannya dalam kehidupan yang sangat singkat di dunia ini. Dia memilih untuk tidak percaya bahwa anak Bapa adalah juru selamatnya. Dan oleh sebab itu, waktu dia mati tanpa juru selamat. Dia bersama setan dan para malaikatnya dan semua yang menolak anak Bapa sebagai juru selamat mereka akan menerima apa yang mereka pilih dalam kehidupan mereka, yaitu kematian tanpa kebangkitan untuk selama-lamanya. Janganlah kita kedapatan di hari penghakiman kita sebagai pendusta, karena kita tidak percaya kesaksian yang Bapa berikan mengenai anaknya. Dan inilah kesaksiannya, bahwa Bapa telah memberikan kepada kita kehidupan kekal, dan kehidupan ini berada di dalam anaknya. Dia yang menerima anaknya menerima kehidupan ini, dan dia yang menolak anaknya menolak kehidupan kekal. May the truth set us free before it's too late. To God be the glory.